Setan kok banyak, Pak. Kalau iblis itu kaum muslimin yang terhormat masih hidup sampai kini, namanya ifrit. Nah, keluar dari sarugo saja iblis tu nyolah mencoba masuk sarugo 6.000 tahun. Berapa? 6.000. Apa-apa jemaah musajid syuhada Allah ada mencoba masuk sarugo. Ahlul laik. Kerugian kita, umur kita pendek, belum pernah masuk surga. Kalau kita menantang Allah, nanti masuk neraka pula. Untuk cermin perbandingan, iblis masuk neraka nanti, dia sudah coba masuk surga 6.000 tahun. Kapan dia terusir? Setelah dia tidak mau memberi hormat kepada Adam yang diistilahkan sujud. Maka Allah bertanya kepadanya, kenapa dia tidak mau sujud? Jadi di dalam ayat ini surat Al-A'raf, kita mulai dari ayat 14, dialog antara Allah dengan iblis. Apa yang menggelitik di sini, Pak? Iblis ini tidak bisa memilih lagi, Pak. Kalau kita bisa memilih, kalau kita mendengarkan bisikan malaikat dan ajaran Rasul, insya Allah kita masuk surga. Tapi kalau kita mendengarkan bisikan iblis, insya Allah masuk. Kalau iblis tidak bisa memilih lagi, sudah ditetapkan untuk masuk neraka, maka dia berkeinginan menyesatkan manusia untuk sama-sama masuk neraka dengannya. Itu Pak, itu perlu kita ekstra hati. Pesuruhnya siapa? Pesuruhnya setan. Anak buahnya, kepala dinasnya, kepala badannya, perangkat SKPD-nya. Itu satunya syaitan. Itu siapa Ustaz? Dua. Duonya? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisik-bisikkan agar kita berbuat jahat itu dua ke dalam hati kita. Siapa dia? Minal jinnati. Jadi nan jadi setan banyak tu Pak dua. Manusia jin. Ya kan? Ditambah lo je manusia nan dek jin. Tambah banyak. Apa sulitnya bertarung dengan iblis dan setan ini? Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Ya kan? Tempatnya di langit yang kedua, iblis itu, kita di langit yang pertama. Coba kita renungkan, bertarung dengan lawan yang tidak tampak. Tapi sebelumnya kita lihat dialog ini dulu. Apa firman Allah kepada iblis ketika dia tidak mau sujud kepada Adam, dan apa sebabnya makanya dia tidak mau? Pertama ditanya Allah dulu, qala ma mana'aka, ya kan? Berkata Allah kepada iblis ini, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud memberi hormat kepada Adam? Ya kan? Jawabnya, qala ana khairum min. Saya lebih baik dari Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan dari api, Adam dari tanah. Sebenarnya iblis tidak terburu-buru hendaknya menjawab, tapi nyolah telonsong. Tidak bisa lah sorong bajak ke batu tertumbuk galah. Kenapa? Patah tungkik tidak bisa bersilakan lagi. Tulang tangan lah patah, tungkik lah patah pula. Tapi kalau dia berpikir sejenak, antara api dengan tanah itu setara, Pak. Bisa tidak kita membangun masjid di atas api? Tidak bisa. Membangun kantor, membangun rumah, tidak bisa di atas api, itu di atas tanah.
perkara api sangat perlu di dunia ini kita akui, baik api manual maupun api modern. Iya kan? Untuk membakar lamang api, untuk bertanak barih jadi nasi api, untuk mengulai agar geragiang jadi kalio api. Iya kan? Untuk memanaskan badan di hari dingin api, untuk menyalai rokok api. Iya kan? Begitu juga api modern. Contohnya itu kompor gas, itu tidak pakai kayu dah. Kemudian ada sekarang lagi di belakangnya air senamanya, untuk bertanak rice cooker, untuk mangi-angi magic jar, untuk menggiling lado blender, untuk mengocok talu mixer, untuk memberasihan karpet vakum cleaner, suami nengadang keringkang buser. Buruak sare, buruak seringnya. Iya kan? Kini orang lah bertanak di dindiang saya. Lah jarang orang bertanak, tak jarang tumpu batu tigo bersilang kayu di bawahnya di sini napi mangkoi duit. Lah jarang orang banyak bertanak di dindiang gini. Tapi walaupun ada api modern, bisa ditinggalkan api manual? Tidak. Tadi mau mencari kepai kemari, kok di jalan ada orang menjual lamang. Iya kan? Ibu alah pergi ke Solo. Alah. Kalau pergi ke Solo, mana rancak lalu ke Cupak, ke Talang? Mana rancak? Kalau awak dari Padang, pergi ke Solo melalui itu. Cupak cik, Talang cik, mana rancak? Rancak ke Talang. Bab itu Ustaz, kalau lalu ke Cupak, masuk bare, keluar bare. Tapi kalau lalu ke Talang, masuk bare, keluar lamang. Ni bapak-bapak dah ni. Ati? Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Jadi iblis itu tidak berpikir dulu, dia jawab saja. Iya kan? Padahal tanah itu juga sangat berguna. Bisa tidak ditanam sawit di atas api? Tidak, harus di atas tanah. Iya kan? Begitu bergunanya tanah. Setelah tanah itu disiram oleh Allah dengan air hujan, maka dia subur. Maka tumbuhlah tanam-tanaman di atasnya. Dia berdaun, berbunga, berputih, kemudian berbuah. Dari buah itu mangka, dari mangka masak bagalui kilo je timbangan arago tetako dinan maha. Itulah mengko kayu-kayu orang Riau kok. Sebab itu sawitnya banyak. Tapi yang bertanya di Teluk Kuantan, iyo sapanya orang Riau. Walaupun lah kayu je sawit, bininya jie zen. Orang Sumatera Barat mau je kerajanya, bini dulu loh. Ini bapak, iya kan? Itulah hebatnya orang Riau, Sabah. Namanya orang Melayu, iya kan? Itu saya tidur di Hotel Pangeran, tu musiknya di hotel tu musik Melayu saya. Iya kan? Ini bapak-bapak itu. Mudah-mudahan orang Riau kau masuk surga saja. Tapi kalau durako ke Allah, tidak dizakatkan piti sawit, masuk neraka. Iya kan? Dilameh seseorang tidak dikeluarkan ke fakir miskin. Iya kan? Itu dia. Karena Allah itu suka harta yang diberikannya sudah cukup untuk hidup kita. Allah berkeinginan untuk menyelamatkan kita agar harta itu dikembalikan sebagian untuk jalan Allah. Sarana dan prasarananya sekarang masih banyak.
ada anak yatim, ada anak piatu, ada fakir miskin, ada para du'afa, ada perempuan yang kematian suami, anaknya 11, masih kecil-kecil. Jadi apa kok kawini yo padusi namanya anak kematian laki itu nang kapak bawini. Liter enggak ada Pak tau. Nabi itu Pak. Nabi bawini gadis cihnya Pak. Siapa? Siti Aisyah. Bini dia bara sebalik. Selain dari Khadijah juga Aisyah, itu ndak hafal dia mau nama bini dia tu. Rata-rata itu perempuan yang kematian suami dalam medan perang. Anaknya menjadi ini yang disuruh oleh Allah Nabi memelihara. Kalau Muhammad nang gini mencari nang hadis Pak. Dia kan? Kalau bini je nang hadis itu ndak pulang-pulang kena lama. Anak putus sekolah nan kuliah DO. Kerana melanjut ndak ada lagi. Iya kan? Suruh suaminya kau disimpang 3. Dah. Ambo nak pandandam dah pulang lah dah balik. Iya kan? Anak kita lah berhenti sekolah nak ada belanjo, pulang lah dah balik. Kita carian berdua anak kau dah. Si muncak mati terambau ke ladang membawa ladang luku lah pau keduanya. Suami isteri di Minangkabau ambil umpamu awajo tabiang sanda menyanda keduanya. Tabiang mengkondak runtuh ada dia ado awu mengkondak taban dia ado tabiang pulang lah balik dah. Hanya bayi sepantun basisi di lakinya. Janta lado juo lado digoreng dikuali, janta manjo juo dia udahlah babini cilai. You kurang aja apa? Ada tak di Riau korang situ? Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun api dan tanah setara, bolehkah dia sombong ke air? Tidak, karena air yang menyuburkan tanah. Bolehkah air sombong ke angin? Tidak, karena anginlah tumbuh-tumbuhan menjadi nikah. Sawit apa tu ada nyantan, ada nama tino tu Pak. Iya kan? Apa caranya nikah? Nya tak pandai berjalan, angin menolong. Iya kan? Ditabang di angin bibit dan jantan tu. Lakinya di bibit nan batino. Pada saat itu, terima kasih angin, engkau telah menyampaikan cinta kami yang tertunda. Adiklah nikah bibit nan jantan jo bibit nan batino tu babuahlah sawit ibu. Ambo tanyo di Sintajo, ya kan? Di Muara Lembu, kalau sawit nan subur tu bisa 50 kilo cik sawit tu harganya. Standar dia. Barang tu. Mahal tu. Tapi ambo itulah nanggak kecewa Pak. Kalau sawit kau mahal, peladang petani sawit kau nyuaniang deh. Kalau murahnya sabui-sabui. Ini apa ini? Iya kan? Pupuk mahal, racun mahal, sawit murah. Tapi kalau mahalnya ni oleh saya ni. Ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, di dalam diri kita 4 itu Pak, bukan tanah saja. Iblis bangga hanya api saja. Itu kena ada tulah ansu iblis ke Pak. Nyo sama tu dari api badannya tu. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Kami ciptakan jin dan iblis itu dari bunga api yang menyala. Kalau kita bangku ada tulah insu, kadang-kadang awak bongi, tapi kadang-kadang awak sabar balik. Iya kan? Kadang-kadang awak emosi, kadang-kadang awak menyasa. Karena ada 4 unsur tadi di tubuh kita. Api untuk pembela diri, tanah untuk menjadikan kita materi yang kokoh, kuat, angin kaum muslimin agar tidak tersumbat di perut kita.
Jadi kalau ada orang takkan tuik pak, jangan pak berang, pokok saya doang. Itu dia ada angin. Kan tuik itu sindiran mah pak, nanya tembak lantai pinang kanai doang. Terganti. Jadi di tubuh kita ada tanah, ada api, ada air, ada angin. Lengkap kita. Makanya kita disebut khalaqal insana fi ahsani, diciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Kalau tak percaya ibu, jo ayat tu, jo ibu calik gajah, calik lo ibu, mana rencak? Gajah tu bu di baliana hembody gak 3 drum, atau dia lagi kulitnya nang kasih tu hembody, dia nama licin. Enggak. Kalau kita sedikit saja dihias sudah rancak. Lebih-lebih kalau jadi anak daro je marah pulai, tu ndak ada nanti rancak. Karena dia dihias. Ya kan? Dihias. Cantik dia. Bapak Ibu kaum muslimin, karena iblis membanggakan kejadian, sedangkan Adam yang dimilikannya ilmu, iblis membanggakan kebangsawanan. Dia terusir dari neraka. Hanya satu itu kesalahannya, terusir dia. Apa kata Allah kepadanya bapak-bapak ibu-ibu? Qala, ya kan? Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Tidak pantas engkau menyombongkan diri dalam surga ini. Berangkat engkau, tidak boleh tinggal di sini lagi. Fakhruj, capeklah keluar. Innaka minas saghirin, engkau makhluk terkutuk. Yes. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata iblis kecewanya kerana usia. Tak. Cuma nyoba mohon ke Allah, saya akan keluar dari surga ini ya Allah. Cuma beri saya kesempatan. Kesempatan apa kata Allah? Anzirni ila yaumi yubasun. Hidupkan saya sampai hari kiamat. Jangan matikan saya. Bukan itu saja ya Allah. Jangan matikan saya, jangan sakitkan saya, jangan saya kena asam urat, jangan kena buta katarak, jangan gigi tangga, jangan lutut layu, jangan pengapuran, jangan saraf terjepit. Sehatkan hamba ya Allah, kata iblis. Dikabulkan? Iya. Kalau ibu tidak percaya, pergilah besok ke rumah sakit. Kau ada kawan sakit calik, atanyong ke perawat tu berbisik saya. Ada ndak iblis dirawat juga? Tak ada pak, iblis tu ndak sakit-sakit. Ya kan asalnya dari bunga api. Ya kan? Api yang asalnya dari diciptakan iblis dari api itu sampai sekarang bagi kita berguna. Ibu-ibu ada tidak mencuba membakar lamang di Pekanbaru Kojo kompor gas? Tidak kan? Tetap dibuat langgaiannya dari kayu. Itu lamang tu di diang jo kayu jo baru. Walaupun negara lah maju lah modern, teknologi lah tinggi, lebih bisa tabuang lamang tu ditukar dari bulu ke peralon. Kalau paralon tabuang lamang, alun masak lamang le paralon lah cair. Itulah gunanya api. Itu ada di tubuh kita untuk pembela diri kita. Makanya kalau kita agak emosi, muka kita jadi merah. Tapi apa kata Allah? Engkau siram dengan air. Pergilah kamu beruduk. Kalau kamu sedang marah dalam berdiri, bawa duduk. Engkau masih marah, bawa berbaring. Ya kan? Kalau berbaring, darahmu itu akan turun.
Makanya umat Islam ini disuruh sujud lamo-lamo. Ya kan? Agar apa? Agar darahnya yang naik itu jadi turun. Karena apa? Dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka jantungnya stabil, tidak kuat denyutnya. Jadi jantung itu kalau stabil, Pak, darah itu merata dengan oksigen naik ke otak kita. Ya kan? Itu rahasianya. Ibu, bapak, karena iblis itu tidak sakit-sakit, tidak gaik-gaik, tidak mati-mati, melaki hari kiamat, makanya bersemangat mengadu awak. Itu perlu hati-hati awak. Inyo tidak nampak dia awak, awak nampak dia. Itu iblis. Saudara tidak ibu selama ini melihat iblis? Kalau pembantunya mungkin ada jin dan manusia, dan jin ini sulit juga dilihat. Tapi kalau manusia banyak. Iya kan? Siapa manusia yang sudah jadi setan itu? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kerjanya setiap hari ini menghasut, menjelekkan orang. Iya kan? Kalau ada orang minta apa kepadanya, de ambo diniayo di orang, benar aja. Balihan jadi padia, bersilantiangan nyokawak. Dari lutut nak ke pau, dari pau nak ke bau, dari bau nak ke kepala. Lului pinyai, lului pulindan. Kalau di padia jo bersilantiangan nyokawak. Baik salah bekuaden bantu di belakang. Itu orang sudah berubah walaupun dia masih manusia, tapi sifatnya sudah berubah jadi dia bukan menenangkan suasana, tapi jadi tukang sate mengipit seterusnya. Kalau tukang sate nanya kipit itu api agar daging masak. Jadi orang yang sudah dipengaruhi iblis itu, dia kaum muslimin jadi provokator. Dia tidak ingin mendamaikan orang yang sedang bersengketa, tapi dia ingin semakin merusak. Nan pacah nak jadi balah, nan balah nak jadi badarai, nan luku nak jadi tukak, jangan luku ko sehat balik. Kalau ada orang mengendaki itu, berarti dia sudah terpengaruh dengan jadi caranya melawan iblis tu Ustaz, nyo senior dari awak. Nan maizinkan inyo menggaduh awak siapa? Allah. Nan ka membantu awak? Allah. Katanya bersumpah ke Allah iblis ke apa? Kalau dia gini, saya beri engkau umur sampai hari kiamat. Tapi apa kata iblis? Dia belum senang. Fabima aghwaitani. Karena saya sudah dicap menjadi makhluk sesat ya Allah. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka seluruh anak Adam semenjak jadi pejabat, semenjak jadi ustaz, semenjak buya, siapa saja anak Adam akan saya sesatkan dari jalan sehingga tidak berapa mereka yang menempuh jalan yang lurus. Dari ma engkau sasean keji Allah? La atiyannahum min baini aidihim. Saya akan datangi mereka dari depan. Cara iblis mendatangi kita dari depan itu apa? Kita sangat tergantung dengan dunia, sangat tergantung dengan makhluk, sangat tergantung dengan harta. Awak camik nak kawan saya. Atau senjata iblis mengganggu dari depan. Menurut mata Pak, dunia ini semakin indah. Iya kan? Sebab apa? Allah mengizinkan pula orang menghias dunia ini dengan ilmunya. Iya kan? Contoh siapa? Oto Toyota. Iya kan? Sekitar 5 balik 20 tahun lalu atau kurang, ada oto jolong keluar nampak yang ngirit minyaknya, namanya Avanza. Kalau kini kalau banyak oto irit minyak dah. Iya kan? Kemudian Avanza itu dihias oleh orang Jepang, adonan bau jual namanya Avanza G. Ya kan? Kemudian ada yang kelas 1-nya, ada yang kelas 2-nya.
Kemudian ada Avanza beberapa tahun kemudian ditambah Avanza Veloz. Ya kan? Kini mesinnya itu jo diubah lo di Jepang. Adonan Avanza se, adonan Veloz se. Nyubue lo adiknya Kalia Joraize. Ya kan? Lan orang awak ko konsumtif. Teman ko ndak nyo parangi di orang pak. Orang awak ko nyo tahu Indonesia ko pasar suka gonta ganti oto rancak je tu tukar lu dia butang lu ni sampai mati maka riba je. Apa ibu ini orang Indonesia banyak konsumtif, iya kan? Sadonya bautang, kursi tamu bautang, kursi makan bautang, rice cooker bautang, blender bautang, laki namanya bautang pun susah awaknya. Ada orang bapak-bapak dia ingin capek naik haji, ada ambil talangan di bank. Apa terjadi? Macet. Kerana haji kredit. Bangko jalan macet, auto kredit. Bangko haji macet, dek berpinjam pitih ke bank 25 juta. Kalau dikembalikan kepada yang dulu, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan pernah macet haji ini. Atau mengko banyak orang kini pai umrah. Jadi selama tahun 2023 ambola 2 kali dibawa dek terapel umrah. Pertama Arminarika. Ci sekarang jombo tu nyoba umrah di PT Arminarika tu. Magi manasi. Lega 2 jam. Hanya bagi honor nyoba lo ke Makkah. Iya kan? Sudah tu ke petangko Bonita namanya. Bonita umrah. Ada kantornya di Garut, ada di Cianjur, ada di Bogor, ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Bukit Tinggi, ada di Payakumbuh. Buya, boleh tak foto Buya kami pampangan di kantor kami? Boleh. Nyobue di sini umrah bersama Buya Ristawardi akhir tahun. Barangkali lah tanggal 10. Rupanya Ustaz viral-viral kok pak yo pam-pam fotonya di terapelnya tu. Iya kan? Nyopot banyak orang ingin barangkali bawa lombo cik. Akini nanambo sandang kok pak siko kantuanya kok. Iya kan? PDA terapel. PDA itu tu perjalanan dunia akhirat. Iya kan? Sianan punya Doktor Fauzan. Nyoba banyak apa Pak Tony tadi. Di mana alamat kantor terapelnya tu Pak Tony? Jalan ya. Jadi inyo insya-Allah kau nak ada perubahan, kanyo bawa lomba bulan Juli. Kalau ada jamaah kau naningin barangke sama jombo. Ya kan? Mendaftarlah. Karena kantuanya dah kek sikonya. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat. Kenapa orang banyak pergi umrah tu? Karena haji macet. Kau kaji peroda awak pitihnya banyak. Tentu orang dan kelas kate ekonominya nak bisa haji peroda. 400 juta. Mencari yang kau hari ni. Barakaruan harinya. Iya kan? Tapi di orang kayu nak kena haji khusus. Itu juga sudah antri 5 tahun. Maka banyak orang kini pergi umrah. Ambo cari pak orang umrah tu sama raminya jo haji. Apa bedanya dengan haji? Haji kita pergi wukuf ke Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, tawaf ifadah. Umrah nak ada itu. Itu saja.
Jadi kantornya karena di Pekanbaru ini bapak-bapak dan ingin bergabung dengan itu, mendaftarlah kepada Ananda Dr. Fauzan. Anak muda energik, orang suli air. Nama musajinya siko musaji Gunung Merah. Itu sekadar info ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi bagaimana melawan iblis itu? Kalau kita ambil contoh Pak, anjing pemburu kencang tak larinya, bangku kencang, kakinya empek Pak, badannya ringan, iya kan? Barana awak kencang lari Pak, atlet lari cepat lawak di dunia kok. Pikuk bapak cuju anjing pasti kalah Pak. Yang kedua badan awak agak bare, awak bisa berlari kaki duanya. Dicuba lo kaki empek tambah parah awak ini. Iya kan? Tapi anjing yang lari kaki empat itu bisa dikalahkan. Caranya bagaimana? Melapor awak ke orang punya. Dah, ambo kepacu lari janji dah. Kau mungkin tak kemungkin ambo menang. Pi tolong ambo ya dah. Barau dah beko minta ke ambo ya. Iya kan? Jadi ala pacu lari aja jangan tu kalah kancangnya lari ke muka tu. Anyo imbau di orang punya ko. Lupa aja. Anyo lagi kue. Iya kan? Atau makanan. Apa sih anyo tu menggeleng iku aja. Sudah tu nyo nak lari ala menang teman. Iya kan? Jadi iblis yang mengganggu kita diizinkan oleh Allah. Kita juga hamba Allah. Minta tolong awak ke Allah. Makanya ada suatu bacaan a'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Bu, ibu Allah tahu program utama dari setan dan iblis ku mengganggu agak. Tahu ibu? Ini wajib kita tahu Pak. Lebih-lebih bapak ibu pasangan muda. Aduh, iblis target utamanya bukan orang salat diganggunya Pak. Orang berumah tangga supaya cerai. Itu target iblis yang pertama. Sebab apa? Cerai putus silaturahim. Putus silaturahim mendidik anak sendiri-sendiri payah. Maka anak tadi kurang pendidikan agama karena ayah dan ibunya telah broken. Coba kita lihat di lapangan. Orang yang broken anaknya narkoba, anaknya minuman keras, anaknya LGBT karena tidak sempurna dapat pendidikan lagi. Jadi target utama iblis itu menyesatkan kita manusia, memecah rumah tangga kita suami istri. Jadi ibu-ibu muda, kalau ada suami awak emosi, jangan ibu lawan supaya jangan carai. Aniang jawab. Iya kan? Itu je apa kalau ada isteri apa nak mencelelek di bibi manti bijak munculnya tu cie dah sebalik dia. Aniang jawab jangan dilawan, biar lawak dikecil orang bodoh guys. Dah rancak cara dopa itu target iblis. Kalau ibu-ibu pemberang suami jangan dilawan, aniang saya. Atau palurus sekecilnya tu. Apa kau je? Apa lah meninggal dah. Ya dah sabut yo berdosa awak dah. Doa lah dia je. Jangan apa ang lagi nya. Ya kan? Amak kau je. Amak pai ziarah ke kubur apa. Kau ada pasan udah ambo sampai miko ya. Pandi kau ambo yo la SMP nya udah kalai kuliah dah. Ajalah ambo supaya ambo jadi lah serupa dah. Gilo kau, yo malang na udah dapat bini gilo tu bahan lain. Tu saja we. Ya, InsyaAllah aman. Jadi ingat itu Pak Bu, anak-anak muda kami yang baru nikah, banyak kini orang carai Pak. Ya kan, padusi kaum muslimin banyak dari lelaki. Atau minta carai lo, atau lah jando lo. Ya kan? Ini problem. Itu target
Apa caranya? Berlindung kita kepada Allah. Saya tidak mampu melawan iblis ini sendiri, ya Allah. Lindungi saya, hindarkan saya dari godaan iblis. Yang kedua, bekerjalah dengan ikhlas. Ambo kecil tadi Pak jadi pengurus kok Pak. Orang menonton di luar jadi dari awak nama urus. Iko pengurus tidak selesai guys. Kau bocor aku lapik lah usang tak jawali dah. Padahal sudah kawak banyak. Orang di luar aku santiang aja Pak. Kalau nyolah disuruh aku tangga Sarawaknya. Ikan aja itu manusia. Jadi ikhlas ya Pak. Kalau ada Pak Bendahara kami tong piti dari kota bersama-sama buka kunci itu jangan seorang-seorang. Nyi iblis capek bisi Pak. Kau kadang-kadang aku suruh aja kalau sakuang je. Di Padang Pak ada pengurus musaji kok membelanjakan piti musaji, piti korban nolai untuk bawini je lai. Masuk tansi Pak. Akan masuk akal ada pengurus musaji mencilok piti musaji. Habis itu hebatnya. Jadi ikhlas-ikhlas. Ibu-ibu mau urus suami ikhlas lah. Dia boleh noda kopi setengah yo dia aboyan. Kau anak menangi, kau boleh selalu dajan. Itu dah ikhlas. Anak menangi itu biasa temannya ke ketek boyan suami ayah dulu. Iya kan? Kalau nak ibu nak ikhlas. Betul ya Pak. Isteri awak kalau minta piti ke awak wajar nak? Wajar lagi hanya piti. Aduh lelaki-laki kau Pak minta piti dari isteri ya. Apa cik lah dompet kau kat kiam sawanta minta piti aja. Ini bapak-bapak ini. Asli kan? Itu luku hatinya Pak. Kau luku di pisau tangan berdarah 2-3 tahun penawa. Jo betadinnya sehat jo. Tapi luku di lidah sari ubeknya mandanyui kau bunubun manggaga kerangkai hati. Ndak lapeh hatinya kapak dek berang apa luku hatinya. Bekunyo lagi kopi apa tubuh manji mati Pak. Lah jadi ikhlas. Kalau ndak ikhlas awak mau urus apa saja, sama je patuang ndak banguk amal awak tu. Orang menggalih kain siap, baik batik, baik namanya koko, kan ada patuangnya dari karah. Abang kau dipakai patuang tu, supaya kain kau tak tarik orang membeli. Sebab patuang kau tubuhnya atletis. Kalau awak lah banyak Sultan Saripado tinggi parui dari dado. Iya kan? Kalau patuang tu atletis tubuhnya. Ada patuang orang padusi dibuat tingginya 170. Dipakaian muslim kasinan. Badannya rampiang de rancak mana dicaliak di luar. Orang rumah mula pernah tu di Pekanbaru ko di Pasar Bawah tu dulu ketika terkenal. Nampak dia patuang berpakaian muslim. Dah rancak baju tu dah dembali dah. Dah diminta peti ko dah ada peti dench. Sengke tu orang Pariaman mondambo kemari PKDP namanya. Lalamo 80 alai. Bali salah dia awak kuning ko maha siko ko kain dari siko ko dari awak kuning ko macam. Balo kesinggah dari awak kuning tapi awak je pesawat. Hanya wali baju tu sari tu maha mat di 275.000. Tiba di rumahnya pakai dah. Les rancak dari dah indah je. Maka sarancak patuang tadi awak singkik gapu lah tu. Jadi sana ibu nak gapu singkik kau dalam jamin lain rancak ya. Ya kan? Jadi barana kerancak patuang padusi tu rancak dicaliak lain nama ibu membiak kasut ke isteri anak ibu. Kawin selang jo patuang kali mah. Kanyo pangang kaki kare, iku kare, tangan kare. Kayak pangan. Jadi kalau kita tidak ikhlas, sama je patuang dah. Bangun. Terakhir, ya kan? Jauhan diri dari buruk sangko. Kalau pemburuk sangko di dunia kau sampi negari kau dah apa? Sampi. Tapi kalau pembaik sangko lapang. Jadi kalau orang bercukur rambut depak. Lah sudah nyokare di tukang cukur tu nyosap pisau lagi.
Hanya tilantangan orang tadi. Tapi lihat ada orang tu nak lari, Pak. Ada. Malah terkaluk-kaluknya duit tu. Bab itu, nyo ndak buruk sangko ke tukang cukur, nyo yakin tukang cukur ko nyo membarasian bolu nak ke mandapi aliyanya. Jadi kalau kita banyak berbaik sangka, negeri ini akan aman kita hidup di sana. Itulah kaji kita malam kini. Kode waktu Isya lah masuk pulau. Nambo tadi lah ambo jamak salat Isya sekali sudah imam Assalamualaikum bolan suam tagak. Karena ambo musafir, ambo pailo ke musaji sewalah le yo. Bakiro ambo ledi. Nanti talu aku ambo bawa saya. Orang lah payah membawa ento ambo. Bawa saya talu aku. Aku indah ada produk Israel. Sebenarnya aku kira tak berada ya. Assalamualaikum. Misi dah ya Pak. Boleh sama-sama dapat. So, terima.